Bab 1531, Kegilaan di Pertapa Hitam. 4. Kota Pertapa Hitam belum pernah setenang ini. Apa yang dulunya berdenyut dengan denyut nadi perdagangan dan kekuasaan yang dahsyat kini diselimuti keheningan yang mencekam. Kota metropolitan yang luas itu, yang diukir dari batu hitam dan dihiasi dengan urat-urat kristal merah tua, tampak diselimuti cahaya remang-remang. Malam abadi di atas sana terbelah oleh kilatan petir merah dari kejauhan yang berasal dari arah tambang, menodai cakrawala seperti luka yang berdarah. Menara-menara yang dulunya berkilauan penuh wibawa kini berkelap-kelip redup, para penjaganya telah tiada. Rute patroli yang biasanya dipenuhi penjaga bersenjata kini hanya tersisa bayangan. Setiap ahli yang cakap, setiap penjaga jurang dan penguasa jurang, setiap komandan telah dipanggil ke tambang untuk membantu komando Duchess yang menakutkan atau untuk menahan penyebaran korupsi. Kastil yang menjadi andalan kota, benteng megah Khazar, penguasa kota Pertapa Hitam, malam ini hanyalah benteng dalam nama saja. Penghalang tetap utuh, tembok tidak ditembus, jimat rune masih berkilauan samar-samar dengan ki pertahanan, namun jumlah tangan yang dapat menggunakannya berkurang lebih dari setengahnya. Di dalam, keheningan menyelimuti. Hanya bisikan arus lemah yang melewati kristal-kristal jurang yang memecah kesunyian. Tepat pada saat itu, dari salah satu pintu yang tertutup rapat di bagian dalam sayap tamu, terdengar sebuah suara derit logam yang samar. Lambang di pintu itu berkilauan sekali sebelum meredup sepenuhnya, dan secerca kegelapan membelah ambang pintu. Itu adalah tanda pelucutan senjata oleh seseorang dari dalam, yang membuka pintu. Jika dilakukan dari luar, hal itu mustahil dilakukan tanpa melewati formasi pengamanan. Tetapi dari dalam, tidak diperlukan kunci, dan tidak ada kemungkinan alarm berbunyi. Dari dalam kegelapan itu, dua siluet samar menyelinap ke koridor seperti hantu. Mereka bergerak tanpa napas, tanpa suara, kehadiran mereka melebur sempurna ke dalam remang-remang. Udara bahkan tidak bergetar saat sosok pertama itu tinggi, berjubah, langkahnya terukur dan ringan, dan auranya tersegel begitu rapat sehingga bahkan riak spasial pun melengkung di sekelilingnya. Yang kedua mengikuti dari dekat, sosoknya ramping dan lincah, kilatan samar mata kuning keemasan terlihat di balik tudungnya. Bahkan di bawah tekanan, kehadirannya memancarkan bahaya. Pada saat itu, avatar senja suci milik Es dan Zarya akhirnya meninggalkan tempat persembunyian mereka, yang tak lain adalah kamar tamu yang dialokasikan untuk Es. Koridor itu membentang panjang dan sunyi, dindingnya dihiasi dengan simbol-simbol yang bersinar samar dan dipenuhi patung-patung para penguasa kota terdahulu. Biasanya, setiap persimpangan akan dijaga oleh dua orang, tetapi malam ini mereka tidak ada. Kekuatan kastil telah dikuras untuk menghadapi kekacauan di luar. Para penjaga elit yang dulunya menjaga setiap koridor kini berdiri di pinggir kota, menunggu perintah yang tidak akan pernah sampai kepada mereka tepat waktu. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa bahaya akan muncul dari dalam jantung benteng tuan mereka sendiri. Tak seorang pun bisa menduga bahwa seorang penyusup sudah berada di sini, bersembunyi di tempat yang terang-terangan, tepat di depan mata Khazar. Apalagi, Khazar bahkan tidak mempertimbangkan bahwa Es memiliki kemampuan untuk membawa dua makhluk hidup, dan kemudian dia berani merencanakan hal seperti ini. Tatapan Es melirik ke depan, matanya seperti senja yang meleleh, sementara seringai tipis melengkung di balik tudungnya saat dia menggunakan transmisi roh. Lihat. Bukankah sudah kubilang kota ini sedang lengah? Pertahanan kastil sangat tipis. Bahkan bangsal dalam pun lamban tanpa pengendalinya. Ini waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan tugas kita. Mata Zarya berbinar, sedikit getaran muncul di ekspresinya yang biasanya tenang. Detak jantungnya berpacu karena antisipasi yang tak bisa ia tahan. Terlepas dari semua pengalamannya sebagai bos wanita, yang biasa memeras, ini berbeda. Keheningan, risiko, dan kesadaran bahwa satu langkah salah dapat membangunkan benteng. Hal itu anehnya, memabukkan bagi seseorang seperti Zarya, yang dulunya dipuja dan ditakuti karena kekuatan dan statusnya. Pada saat itu, dia menarik napas dalam-dalam sambil menjawab dengan mendengus, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa mendapatkan avatar ini pasti berguna. Namun, apakah kau yakin ini akan berhasil? Meskipun keamanan kastil rendah,
bukan berarti formasi dan semua sarana pertahanan juga lumpuh. Dan penguasa kota itu, Khazar, tampaknya bukan orang yang cukup ceroboh untuk membiarkan perbendaharaannya terbuka, bahkan dalam situasi krisis. Setelah tubuhmu pergi, dia mengirim 2 penguasa jurang untuk memeriksa ruangan itu, dan jika bukan karena kemampuanku dan jimat-jimat anehmu, kita pasti sudah terbongkar. Aku masih berpikir lebih baik meninggalkan tempat ini seperti yang kita rencanakan semula daripada mengejar harta karunnya. Itu terlalu berisiko, terutama ketika kau tidak hadir dengan tubuh aslimu, dan aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku. Esther diam sejenak sebelum tersenyum tipis. Dia mungkin tidak ceroboh dan mungkin percaya diri. Tapi kau tahu, itu justru lebih buruk, karena ketika seseorang percaya tidak ada yang berani, dan ketika mereka berpikir bayangan atasan mereka adalah perisai mereka, mereka berhenti mengawasi pencuri seperti kita. Bibir Zarya berkedut, kau terdengar sangat senang tentang ini. Kurasa aku tidak punya pilihan selain mengikuti rencana bunuh dirimu. Tapi jangan pernah berpikir sedetik pun aku akan menyelamatkan avatarmu jika keadaan menjadi buruk. Sebenarnya kau tidak perlu. Aku lebih suka kau memilih keselamatanmu sendiri daripada aku karena aku punya cara untuk melarikan diri bahkan lebih cepat daripada kau, jawab Es dengan percaya diri. Namun, saat ini, dia menatap Zarya dengan saksama, dan nadanya berubah serius, membuat jantung Zarya berdebar kencang di bawah tatapan tajamnya. Tapi aku sarankan kau untuk menganggap ini serius sekarang karena ini bukan hanya pencurian. Ini adalah debutmu, Zarya. Kota Pertapa Hitam akan segera mengingat namamu. Zarya tahu Es tidak lagi bercanda, dan ekspresinya sedikit melunak, meskipun ia menyembunyikannya dengan cibiran. Kalau begitu, mari kita buat ini berkesan. Oh, dan jangan berebut poin asrama itu denganku, aku lebih membutuhkannya daripada siapapun. Aku ingin menyingkirkan penindasan yang menyebalkan ini secepat mungkin. Bibir Es sedikit melengkung saat dia mengangguk, jangan khawatir, aku hanya pemandumu dalam pencurian ini, kau adalah pelaku utamanya. Kuharap kau sudah memfinalisasi nama pencurimu karena setelah ini, nama itu akan menjadi yang pertama kali bergema di seluruh Dewan Evernit. Bab 1532, Pencuri di Pertapa Hitam. 1. Es dan Zarya, 2 bayangan yang berkelok-kelok di antara pilar-pilar obsidian berukir, menyelinap melewati sigil yang tak aktif dan pos penjaga yang kosong. Ketika Es memasuki kastil sebelumnya, dia sudah mengingat tata letak kastil melalui peta takdir hidup, karena dia sudah berpikir untuk mencuri dari tempat ini jika dia mendapat kesempatan seperti ini. Meskipun lokasi harta karun itu tersembunyi, Es telah menemukan tempat di mana kemungkinan lokasi harta karun itu paling tinggi. Terlebih lagi, dengan keamanan kastil yang longgar, mereka dapat bergerak dengan mudah selama tidak menimbulkan keributan. Saat mereka melangkah maju menyusuri koridor-koridor berliku di benteng Khazar, setiap langkah tersinkronisasi, setiap jeda diperhitungkan sesuai detak jantung. Bagi siapapun yang mengamati, koridor-koridor itu tampak kosong. Es harus mengakui bahwa, meskipun ini pertama kalinya Zarya berpartisipasi dalam pencurian, dia tampak cukup terorganisir dan ahli dalam menyelinap, dan dia terdorong untuk menanyainya tetapi menahan rasa ingin tahunya. Setelah ia tidak berada di sini dengan tubuh aslinya, dan dengan satu kesalahan kecil, ia mungkin akan menarik perhatian tidak hanya Khazar tetapi juga Duchess yang menakutkan jika dia sudah tiba di kota. Pada saat itu, Es menatap Zarya dan mengangguk, dan, seolah memahami maksudnya, matanya berbinar dengan sedikit tekad. Tangannya bergerak halus, memancarkan garis tipis kiroh berwarna kuning keemasan, dan saat ki itu bersentuhan dengan sekitarnya, rune tak terlihat di lantai tiba-tiba muncul. Es takjub, jadi dia tidak membual ketika mengatakan dia punya trik untuk menemukan rune tersembunyi. Yah, kurasa itu terkait dengan latar belakang rahasianya di Istana Mahkota Raja Rune, dan dia bukan seorang alkemis hanya untuk pamer, dan mungkin seorang perajin rune. Teknik ini tampaknya sangat bagus untuk memetakan pelindung dan melewati jebakan. Es berpikir sambil diam-diam memutuskan untuk bertukar kiat tentang pembuatan rune dengan Zarya, berharap dapat mempelajari rahasia-rahasia semacam ini. Meskipun dia adalah seorang primordial arcanis, bukan berarti dia mengetahui semua teknik khusus yang berkaitan dengan rune,
itu hanya memberinya keuntungan besar untuk mempelajari apapun yang berkaitan dengan rune tanpa batasan apapun. Namun Zarya mulai beraksi seolah ingin pamer di depan es. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan dalam sekejap, dia menghancurkan lapisan pertahanan yang seharusnya membutuhkan waktu berjam-jam dari tim ahli formasi untuk menembusnya. Kau benar-benar bersembunyi terlalu baik. Kurasa kekhawatiranku ternyata sia-sia. Es tersenyum kecut sambil bersembunyi di belakangnya. Ini masih belum seberapa. Jika Ki Jurang terkutuk ini tidak menekan saya, atau jika ini adalah rune surgawi, saya bahkan tidak perlu membuang ki spiritual saya untuk melumpuhkannya. Meskipun rune abisal ini tampak berbeda dan menggunakan ki abisal alih-alih ki roh, saya telah melihatnya. Dan perbedaan antara rune abisal dan rune surgawi hanyalah jenis ki dan bahasa rune yang sedikit diubah. Selama kau seorang pengrajin rune roh bintang 6 atau lebih tinggi, tak perlu jenius untuk menyadari bahwa asal-usul kedua rune ini hampir sama. Namun, tetap saja tidak mudah untuk membuat rune abisal tanpa mempelajarinya secara menyeluruh. Jika aku mendapat kesempatan, aku ingin mempelajari pembuatan rune abisal dan alkimia abisal. Zarya berkomentar santai sambil merasa senang telah memberi ceramah kepada es. Melihat es mengangguk setuju tanpa berkata apa-apa, Zarya menyeringai. Namun, kekuatan terpendamnya masih bergejolak di dalam dirinya, karena jelas sekali hal itu sangat membebani dirinya untuk menggunakan teknik rune tingkat tinggi di bawah penindasan yang mengerikan itu. Meskipun demikian, dia bisa merasakan jantungnya berdebar lebih kencang, bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan. Jadi, inilah sensasi menjadi pencuri yang selama ini dibicarakan orang itu. Pikirnya, risiko, kehati-hatian, kesempurnaan dalam gerakan. Dalam benaknya, ia hampir bisa mendengar kata-kata es yang diucapkannya kepadanya secara pribadi. Seorang pencuri tidak akan melawan kekuasaan. Seorang pencuri bergerak sebelum pihak berwenang menyadari bahwa mereka hilang. Dengan kemampuan Zarya yang baru terungkap, mereka tidak lagi kesulitan untuk secara diam-diam menuju ke posisi yang menurut es merupakan lokasi harta karun. Namun, harta karun kota pertapa hitam mungkin menunggu jauh di dalam inti kastil. Meskipun demikian, harta karun itu pasti tidak akan dibiarkan tanpa penjagaan, dan kemungkinan besar akan disegel di balik formasi yang kuat dan dijaga oleh para ahli. Es dan Zarya melangkah lebih dalam. Sosok mereka meluncur melalui lorong-lorong yang menurun seperti bayangan yang dituangkan dari tinta. Bagian inti kastil itu adalah labirin koridor yang berkelok-kelok dan tangga rahasia, yang dirancang untuk membingungkan setiap penyusup. Namun ingatan es sangat akurat karena peta takdir hidup telah mengukir setiap belokan, anak tangga, dan denyut arus spasial tersembunyi ke dalam pikirannya. Setiap persimpangan yang mereka lewati, setiap dinding berukiran rune yang mereka lewati, terasa seperti pola yang pernah ia pecahkan sebelumnya. Bahkan di bawah energi kastil yang menekan, persepsinya tetap sangat tajam, dan Zarya juga mampu mengimbanginya, tetapi di balik sikap tenangnya, sedikit kelelahan tampak. Setelah hampir 10 menit menuruni lereng dalam keheningan, mereka sampai di sebuah koridor sempit yang miring ke bawah, berakhir di depan dinding obsidian kusam yang tampak biasa saja. Es berhenti, matanya berbinar samar-samar. Kurasa ini dia. Itu dinding. Zarya berkedip, mengamati permukaan yang tampak biasa saja, tetapi dia tidak mencemooh dan melepaskan indera hukumnya sambil mengucapkan mantra. Setelah beberapa saat, dia menyeringai tipis. Ada penyimpangan spasial di sini. Meskipun halus, udara membengkok di sekitar simpul pusat kurang dari setengah hembusan napas. Ini adalah pintu tersembunyi. Es tidak lagi meragukan kemampuan Zarya dalam merangkai rune dan hanya menunggu dengan sabar sambil mengamatinya dengan penuh minat. Ini juga merupakan kesempatan belajar baginya karena tingkat kemampuan Zarya dalam merangkai rune lebih tinggi darinya. Meskipun demikian, dia tetap waspada, dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia akan turun tangan. Lagi pula, dia telah melakukan persiapan khusus ketika memutuskan untuk ikut bersama Zarya. Pada saat itu, Zarya meletakkan telapak tangannya dengan ringan di dinding. Mata ambernya bersinar saat riak tipis ki spiritualnya menyebar keluar. Dalam sekejap, garis-garis dan simbol-simbol samar yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul, garis-garis itu padat,
saling terkait, dan hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Susunan rune berlapis, gumamnya pelan. Susunan pertahanan tingkat lanjutan 6 yang diperkuat oleh perisai penyamaran cerdas. Pemicu utamanya bahkan tidak ada di dinding, melainkan terkubur di bawahnya. Dia berjongkok, jari-jarinya menjalin dalam ritme yang rumit. Garis-garis ki kuning keemasan yang bercahaya menelusuri rune, memotongnya satu persatu. Setiap jentikan pergelangan tangannya mengurai sirkuit lain dalam formasi tersebut, mengubah apa yang tadinya bersinar dengan kekuatan mematikan menjadi debu yang tidak berbahaya. Es mengamati dalam diam, matanya menyipit penuh kekaguman. Ketelitian, keanggunan, Zarya bekerja seperti seorang pengrajin ulung. Setiap gerakan mantap, terencana, dan tanpa celah. Setelah hanya 1 menit, rune terakhir meredup, dan getaran samar terasa di sepanjang koridor. Bab 1533, Pencuri di Pertapa Hitam. 2. Zarya menghela napas pelan, bibirnya melengkung membentuk seringai, kelas 6. Itu mudah sekali. Sesaat kemudian, dinding di depan mereka berkilauan samar, lalu bergeser. Batu padat itu larut menjadi kabut, memperlihatkan tangga menurun yang mengarah ke kegelapan, dan angin dingin dari jurang berhembus dari bawah, membawa aroma logam yang samar. Mata es berbinar penuh persetujuan, bagus sekali. Di bawah jalur ini seharusnya ada ruang brankas bagian dalam. Jika saya ingat dengan benar, perbendaharaan itu pasti dilindungi oleh formasi Kuaso Grade 8. Zarya mengangkat alisnya karena tidak menyukai ucapan es dan mencibir, itu seharusnya membuatku terkesan. Es terkekeh pelan, tidak, tapi itu seharusnya membuatmu waspada. Khazar mungkin tidak menempatkan penjaga di sini, tapi justru itulah yang membuatnya lebih berbahaya. Zarya tidak menjawab, dan diikuti oleh es, mereka mulai turun. Tangga itu berputar semakin dalam ke jurang. Udara terasa semakin berat, dipenuhi resonansi spiritual dan jurang. Semakin dalam mereka masuk, semakin mereka merasa seolah-olah melangkah ke jantung kota itu sendiri. Di bagian bawah, tangga itu mengarah ke aula bawah tanah yang luas. Langit-langitnya melengkung tinggi di atas, dihiasi dengan rune bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip-kedip di antara warna biru, hitam, dan emas. Tanah di bawah mereka berkilauan samar, berdesir dengan niat hukum yang terpendam. Namun, di tengahnya berdiri sebuah pintu tunggal yang tertutup rapat. Pintu itu sangat besar, terbuat dari logam yang tidak diketahui jenisnya, dan tampak seperti menelan cahaya. 7 ukiran melingkar mengorbit permukaannya, bergerak perlahan, masing-masing berdenyut dengan simbol-simbol kompleks dan berlapis. Seluruh ruang bergetar samar-samar karena tekanan yang dipancarkannya. Es tetap diam, tetapi keseriusan di matanya tak bisa disembunyikan, sementara ekspresi Zarya juga berubah serius. Ini adalah gembok pergeseran. Meskipun berbeda dari gembok surgawi, aku yakin ini sama saja. Tatapan es tertuju padanya, dan dia berbicara, nadanya berubah serius. Ini adalah formasi semi kelas 8 yang kusebutkan, tapi kurasa ini bukan kunci utama. Khazar tidak membiarkan tempat ini tanpa penjagaan tanpa alasan. Tapi harta karunnya terletak di balik gerbang ini. Es lalu melirik Zarya dan bertanya, bisakah kau melakukan sesuatu tentang kunci utama ini? Aku tidak bisa membantumu kecuali aku memanggil tubuh asliku ke sini. Es mengatakan yang sebenarnya, karena dia selalu mengandalkan sistem kunci universal untuk membuka gembok utama seperti ini sambil membayar poin pencuri. Namun, pengetahuannya tentang Master Lock terbatas, dan menurut Malservus, ia perlu setidaknya menjadi Grand Master Ascension untuk mulai mempelajarinya. Dia berjanji akan mengajarinya secara pribadi. Zarya tidak menjawab dan melangkah maju, matanya berbinar penuh perhitungan saat dia mengamati simbol-simbol yang berubah-ubah. Kunci utama yang selalu berubah-ubah adalah yang paling sulit dibuka, bahkan jika Anda tahu cara membobolnya, karena intinya tersembunyi di balik lingkaran penipuan, yang terus berubah pada periode tertentu, mengubah pola sepenuhnya. Selain itu, setiap simbol terhubung ke simbol berikutnya secara berurutan, dan akan diatur ulang jika simpul yang salah disentuh. Merusaknya dengan paksa akan langsung memperingatkan seluruh kastil. Esther cengang, aku tidak tahu kau tahu banyak tentang Master Lock. Tapi bisakah kau membukanya tanpa kunci utama?
Pada saat itu, Zarya tersenyum tipis. "Yah, mungkin aku bisa membobol Master Lock tingkat 7 jika diberi waktu, dan yang ini hampir tingkat 8. Bahkan jika aku mencoba membobolnya, akan butuh berbulan-bulan untuk memahami pola pergeserannya sebelum aku mulai membukanya. Kurasa aku harus menggunakan teknik itu, tapi itu hanya akan membukanya sementara, dan kita hanya punya waktu yang sangat singkat untuk melakukan rencana kita sebelum teknik itu gagal, dan bukan hanya kuncinya akan terkunci rapat, tetapi juga akan memperingatkan semua orang." Kali ini Es terkejut. "Apa? Kau benar-benar bisa membukanya meskipun itu di atas peringkatmu?" Es berencana untuk memanggil kembali tubuh utamanya jika Zarya tidak punya cara lain, tetapi tanpa diduga, dia punya cara untuk membukanya. Meskipun berisiko dan bersifat sementara, Es tetap terkesan dengan kecerdasan Zarya, dan sekarang dia benar-benar ingin tahu seperti apa asal-usul Zarya sehingga ia begitu mahir dalam alkimia dan pembuatan rune, terutama Master Lock. Kurasa kita tidak punya banyak waktu untuk membahas ini sekarang. Katakan saja padaku apakah kau ingin mengambil risiko semuanya. Lagi pula, begitu teknik itu melemah, seluruh kota pertapa hitam, termasuk Duchess yang menakutkan itu, akan bergegas ke sini. Haruskah aku melakukannya? Tanya Zarya sambil sepenuhnya menyerahkan keputusan ini kepada Es. Es terdiam sejenak sambil mulai menghitung untung rugi. Jika kita bisa mengosongkan tempat itu dan pergi sebelum tekniknya hilang, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi Duchess yang menakutkan tidak boleh diremehkan. Namun, jika aku menambahkan tubuh utamaku, aku mungkin bisa membeli waktu tambahan. Akhirnya dia menatap Zarya dan bertanya dengan tegas, "Jika kau yakin bisa lolos dari Raja Setengah Jurang, aku siap." Zarya menatap Es dengan tatapan yang dalam namun tanpa rasa takut, dan tanpa sepatah kata pun, dia mengulurkan kedua tangannya, dan kali ini, udara itu sendiri seolah melengkung di sekelilingnya. Energi kinya yang berwarna kuning keemasan berubah menjadi tembus pandang, seperti untaian cahaya hidup, dan terjalin di antara 7 simbol yang bergerak. Setiap sentuhan lembut, setiap denyut nadi tepat. Selama beberapa saat yang menegangkan, aula itu sunyi kecuali dengungan rendah energi roh dan dentuman ritmis dari simbol-simbol yang berputar di sekitar jari-jarinya. Teknik rune terlarang, kontorsi temporal. Setelah itu, retak, garis cahaya samar membelah formasi tersebut, dan glif-glif itu membeku di tengah putaran. Ekspresi Zarya berubah menjadi halus saat kirohnya melonjak sekali lagi, dan dia bergumam pelan, menggambar serangkaian simbol tak terlihat di udara. Es mengamati semuanya tanpa berkedip, dan dia juga merasakan aura yang mendalam di udara serta hukum yang mendalam. Hukum waktu. Mata Es sedikit menyipit karena dia tidak menyangka Zarya mengetahui mantra terlarang yang berhubungan dengan waktu, apalagi mantra itu berhubungan dengan pembuatan rune. Setelah beberapa saat, bibir Zarya tiba-tiba melengkung membentuk seringai puas saat simbol-simbol itu mulai terurai seperti benang sutra yang dipotong, dan saat itulah kunci utama mengeluarkan dengungan panjang dan rendah lalu meredup. Bab 1534, Pencuri di Pertapa Hitam. 3. Simbol terakhir menghasilkan bunyi klik yang tumpul dan menggema, lalu hening. Gerbang obsidian yang menjulang tinggi itu bergetar sekali sebelum terbelah di tengahnya dengan suara berderak perlahan, logam kuno beradu dengan batu. Hembusan udara menerobos keluar, tajam dan berat, membawa serta bau besi dan pembusukan. Zarya terhuyung mundur selangkah, wajahnya memucat dan lututnya hampir lemas. Warna keemasan di matanya berkedip, redup, napasnya menjadi dangkal dan terengah-engah. Setetes darah mengalir dari hidungnya saat efek samping dari seni terlarangnya merobek pembuluh darahnya yang terpendam. Es tersentak sebelum ia bergerak secara naluriah, menangkap lengannya sebelum ia terjatuh, suaranya rendah dan penuh kekhawatiran, "Zarya, kau." Dia menggelengkan kepalanya dengan tajam, lalu melepaskan diri, "Jangan bicara. Buka saja, aku tidak menggunakan teknik itu agar kau mengkhawatirkanku." Nada suaranya terdengar rapuh namun tegas saat dia mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Keringat mengalir di pelipisnya saat dia memaksa tangannya yang gemetar untuk tenang, merangkai satu rune penstabilan terakhir sebelum pintu terbuka sepenuhnya. Pada saat itu, gerbang brankas raksasa itu berderit terbuka. Namun, alih-alih kilauan kekayaan atau dengungan suci harta karun yang tersegel,
kegelapan yang mencekik menyelimuti, kegelapan itu tebal dan dingin, bercampur dengan aroma tembaga darah yang tak salah lagi. Mata Es langsung menyipit, seringai yang biasanya menghiasi bibirnya menghilang. Ada sesuatu yang tidak beres. Udara yang merembes dari balik ambang pintu tidak dipenuhi dengan ki jurang atau ki murni dari harta karun. Udara itu terasa hidup, ganas, dan lapar. Getaran rendah menekan kulitnya, seperti napas sesuatu yang kuno dan terbelenggu. Zarya menenangkan diri, ekspresinya mengeras saat persepsinya sendiri berkobar. Kau bilang ini adalah perbendaharaan? Desisnya pelan, ini tidak terasa seperti kekayaan, ini lebih seperti kematian. Es tidak langsung menjawab. Tatapannya melirik ke tepi gerbang, ke garis-garis formasi yang berdenyut samar dengan kekuatan yang memudar. Dia masih bisa merasakan gema dari apa yang pernah menyegel tempat ini. Lapisan keamanannya jauh melampaui sekadar perlindungan kekayaan. Ini bukan pertahanan perbendaharaan, ini lebih seperti pengamanan terkendasi. Aku melihat ruangan ini melalui salah satu kemampuan tubuh utamaku, gumam Es akhirnya. Suaranya rendah dan ragu-ragu, ini memiliki formasi terkuat di seluruh kastil. Akal sehat mengatakan Hazar akan menjaga harta karun terbesarnya di sini. Tatapan tajam Zarya melunak, meskipun hanya sedikit, kalau begitu, apapun yang ada di balik pintu itu adalah sesuatu yang dia hargai, atau mungkin lebih dia takuti daripada hargai. Es ragu-ragu, pandangannya melirik ke koridor gelap di seberang meskipun instingnya merasakan bahaya. Namun rasa ingin tahu, dosa terbesar seorang pencuri, menariknya lebih kuat. Es mengangguk muram, kau sudah membayar harga yang terlalu mahal untuk membukanya. Kita tidak bisa pergi begitu saja sekarang. Apapun yang disembunyikan Hazar di sini, itu layak untuk diketahui. Baiklah, gumamnya. Tapi jika terjadi sesuatu, ingat apa yang sudah kukatakan sebelumnya. Es tersenyum tipis, jangan khawatir. Keselamatanmu adalah prioritas utama kami. Setelah itu, bersama-sama, mereka melangkah melewati ambang pintu. Ruangan di baliknya sangat luas dan benar-benar sunyi, tetapi tidak ada tumpukan permata abisal maupun harta karun atau material abisal. Hanya ada kegelapan, pekat dan mencekam. Rune-rune merambat di setiap inci dinding, bersinar merah samar, masing-masing berbentuk seperti belenggu sementara kabut hitam merembes keluar dari mereka dalam denyutan lambat, mengalir menuju pusat. Es dan Zarya mengikuti jejak rune, dan apa yang mereka lihat membuat mereka tercengang karena di tengahnya, terikat oleh 7 lapisan rantai rune hitam pekat. Menggantung sebuah patung. Ia melayang di udara, tergantung seperti boneka marionet. Dagingnya terkoyak, setengah membusuk, setengah beregenerasi. Pembuluh darahnya bersinar merah tua samar-samar. Setiap rantai menembus anggota tubuh dan badan, diukir dengan rune yang berdenyut seiring dengan detak jantung yang lambat dan jauh. Udara berdengung dengan kekuatan yang menindas dan mengerikan. Zarya terkejut dan bergumam dengan nada muram, apa-apaan itu? Mata Es tertuju pada sosok yang dirantai itu, ekspresinya sulit ditebak, meskipun ada nada dingin dalam suaranya, ini bukan perbendaharaan. Ini penjara. Hazar, orang itu sepertinya bukan seorang sadis, dan bahkan jika dia memang sadis, menyimpan mainannya di tempat seperti ini sudah keterlaluan. Dia jelas ingin menyembunyikannya dari orang lain. Siapa sebenarnya orang itu? Pikir Es. Pada saat itu, dengungan rendah di dalam ruangan semakin dalam seperti detak jantung yang bergema menembus batu itu sendiri. Setiap denyutan merambat di sepanjang rantai hitam, membuat rantai itu bergetar dan berkilauan dengan cahaya basah, seolah-olah hidup. Merasakan gelombang itu, Zarya dengan dingin berkata, benda itu bergerak. Tatapan Es menajam. Sosok yang tergantung di tengah ruangan mulai berkedut, suara samar logam yang bergesekan dengan tulang bergema di ruangan yang luas itu. Bau darah semakin pekat, berubah menjadi bau logam dan menyesakkan. Untuk sesaat, Es dapat melihat wajah sosok itu di balik tirai rambut hitam kusut, matanya tertutup rapat oleh jahitan rune, dan bibirnya gemetar, membisikkan sesuatu tanpa suara. Namun, entah mengapa, Es merasa wajah itu tampak familiar, padahal itu adalah pikiran yang menggelikan karena ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Pada saat ini, dari dadanya, di bawah duri-duri rune,
memancar cahaya redup dan suram, cahaya itu tidak terang tetapi gelap. Kemudian, sebuah suara, bukan dari sosok itu, tetapi dari rantai itu sendiri, mendesis di seluruh ruangan, kuno dan patah-patah. Seharusnya kau tidak datang ke sini. Es sedikit tersentak. Apa kau dengar itu? Zarya tidak bergerak, dan matanya bersinar samar, menganalisis jalinan rune, ia tidak berbicara. Rantai-rantai itu seperti gema esensi ingatan, seseorang menyegel benda ini begitu dalam sehingga bahkan ia pun akan berdarah menembus ikatannya. Apakah itu mungkin? Es tercengang, karena dia tidak meragukan kata-kata Zarya, karena Zarya memang ahli dalam pengetahuan rune semacam ini. Pada saat itu, sosok tersebut tiba-tiba kejang, dan rune di tubuhnya menyala, serta gelombang ki jurang meledak keluar. Ruangan itu berderit, dan beberapa glif di sepanjang dinding retak karena tekanan. Zarya terhuyung-huyung, batuk darah, saat gelombang kejut sisa menerjang tubuhnya yang melemah. Es meraih bahunya, melindunginya dengan kilatan ki ilahi. Sesaat kemudian, sosok yang terkurung itu bergerak tiba-tiba dengan hebat, dan salah satu matanya yang tertutup terbuka, menampakkan bukan pupil, melainkan pusaran darah dan kegelapan yang berputar-putar. Pada saat itu, suara lemah dan lesu terdengar dari rantai rune seperti nada-nada yang patah. Ses, sa, v, m, e, mi. I, Kiai Haji, Zaer. Bab 1535, Pencuri di Pertapa Hitam. 4. Mata Es menyipit ketika mendengar kata-kata terbata-bata dari sosok berantai itu, karena dia tidak mengerti apapun dari kata-kata tersebut, dan Zarya tidak dalam kondisi untuk memperhatikannya. Mantraku tidak akan bertahan lama lagi, dan begitu mantra ini hilang, Khazar atau siapapun yang memiliki kunci utama penjara ini akan diberitahu. Belum lagi, mantra terlarang ini akan menyebabkan gelombang dahsyat. Meskipun gelombang-gelombang itu seharusnya tidak menjadi masalah, kita berada di jurang maut dan gelombang-gelombang itu akan dipenuhi dengan energi roh, jadi sebaiknya kita pergi selagi masih ada kesempatan. Zarya berkomunikasi melalui transmisi roh dengan nada dingin dan sedikit kecewa, ini hanyalah buang-buang waktu. Es tak membalas lagi, karena ia merasakan hal yang sama dengan Zarya saat melirik sosok yang dirantai dan ruang penjara yang gelap dengan perasaan tidak nyaman. Seharusnya ini adalah ruang harta karun, tetapi malah menjadi penjara bawah tanah. Dia hampir saja setuju untuk pergi bersama Zarya ketika tiba-tiba sosok yang dirantai itu bergerak-gerak dengan hebat seolah-olah sudah menebak niat mereka. Kali ini ia berbicara lagi, dan kata-katanya menjadi lebih stabil dan lengkap. Zar. I. A. M. Khazar. Khazar. Es terkejut saat ia berhenti dan menatap sosok yang dirantai itu, sedikit keraguan terlintas di wajahnya, lalu bertanya, apakah kau baru saja mengatakan, aku adalah Khazar? Apa yang kau bicarakan? Dia orang Khazar, lalu siapa pria di luar itu? Balas Zarya sambil merasa anggapan Es itu menggelikan. Selain itu, dia juga merasa frustrasi karena tidak mendapatkan skor tinggi yang diinginkannya, sehingga dia marah pada Es karena teori konspirasinya yang tidak masuk akal. Namun reaksi sosok itu terhadap kata-kata Es kembali mengejutkan keduanya, karena sosok itu mulai gemetar seperti sehelai rumput di tengah badai ungu. Yes. Tepat saat kata itu terucap, rantai yang melilit tubuhnya mulai berkedip-kedip seiring dengan keluarnya kekuatan penekan yang dahsyat, yang seolah-olah secara langsung menantang sosok tersebut. Darah hitam tiba-tiba menyembur keluar dari matanya yang terbuka sebelum tertutup rapat, dan semua tanda-tanda keberadaannya lenyap sepenuhnya. Es berdiri dalam keheningan untuk waktu yang lama setelah kejang terakhir sosok itu. Suara tetesan darah bergema samar-samar, berirama dan hampa, dan setiap tetes jatuh seperti detak jantung ke dalam kegelapan. Aku adalah Khazar. Kata-kata yang patah dan gemetar itu terulang kembali dalam benaknya seperti sebuah kutukan. Alisnya berkerut dalam saat pikirannya mulai berputar. Khazar, mungkinkah ini? Gumamnya pelan, pandangannya tertuju pada sosok yang tergantung itu. Daging yang setengah membusuk itu, dengan urat-urat merah tua yang samar-samar bersinar di bawah kulit, tampak mengerikan. Namun, di balik reruntuhan itu, sesuatu tentang garis rahang dan bentuk samar fitur wajahnya membangkitkan ingatannya. Selain itu,
Es memikirkan perasaan familiar yang tak dapat dijelaskan ketika pertama kali melihat sosok itu, dan mungkin itu bukan ilusi, dan dia mungkin pernah melihat wajah itu sebelumnya. Indra Es sangat tajam, bukan hanya matanya, tetapi juga jauh di dalam jejak resonansi jiwa yang dapat ia rasakan ketika pertama kali bertemu Khazar, pengawas dari Pertapa Hitam. Kilatan energi yang begitu samar sehingga hampir tidak terdeteksi saat itu, tetapi sekarang terasa sangat mengerikan. Mungkinkah Khazar yang kita temui di luar itu palsu? Seorang peniru sepertiku. Tapi siapa dia dan apa tujuannya? Pikiran Es menegang seperti jerat, karena dia sangat familiar dengan seni meniru seseorang. Rasa merinding menjalar di punggungnya, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran yang mengerikan bahwa mereka telah tersandung ke dalam jaring yang jauh lebih dalam daripada sekadar perburuan harta karun atau pencurian. Pada saat itu, di belakangnya, suara serak Zarya memotong pikirannya yang kacau, tajam dan mendesak, sadarlah, bodoh. Mantraku runtuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Begitu mantra ini patah, seluruh Pertapa Hitam akan merasakan gelombangnya. Napasnya dangkal, auranya berkedip-kedip seperti lilin di tengah badai. Bahkan jika makhluk itu benar-benar Khazar, katanya, memaksakan kata-kata itu keluar dari gigi yang terkatup rapat, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Begitu alarm pengamanan berbunyi, setiap makhluk abisal di kota ini akan berdatangan ke sini. Rahasia ini akan terungkap bahkan jika kita tidak melakukan apapun. Tatapan Es tertuju pada sosok yang dirantai itu untuk terakhir kalinya. Rune hitam itu sudah menggeliat, berputar-putar dengan ketidakstabilan yang semakin meningkat. Dia hampir bisa merasakan segel itu bereaksi terhadap mantra yang memudar, seekor binatang buas yang bergejolak di bawah gembok yang rusak. Akhirnya, dia mengangguk. Kau benar, kita tidak bisa sampai tertangkap atau lebih buruk lagi, mati, hanya karena rasa ingin tahu. Mereka berbalik menuju gerbang, langkah kaki mereka bergema lembut saat kegelapan yang menyesakkan mulai surut di belakang mereka. Namun sebelum melangkah masuk, Es tiba-tiba berhenti. Zarya terdiam, mengerutkan kening. Sekarang bagaimana? Kesedihan yang menyelimuti wajahnya beberapa saat lalu sirna, digantikan oleh kilatan licik pencuri yang sudah sangat familiar di matanya. Perlahan, bibirnya melengkung membentuk senyum licik yang penuh arti. Kurasa ini tidak seburuk yang kita bayangkan, katanya tiba-tiba, dengan suara halus dan percaya diri. Kita mungkin tidak menemukan harta karun apapun, tetapi, itu tidak berarti kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Alis Zarya berkerut. Keuntungan, maksudmu? Senyum Es semakin lebar. Rahasia lebih berharga daripada emas, dan kita baru saja menemukan satu rahasia yang dapat menghancurkan keseimbangan seluruh kota ini. Tidakkah menurutmu seseorang akan membayar mahal karena mengetahui apa yang terbelenggu di bawah kaki Khazar? Zarya berkedip, sesaat terkejut oleh kembalinya keberaniannya yang nakal secara tiba-tiba, lalu mengeluarkan tawa kecil yang tak percaya. Kau gila, tapi mungkin kau tidak salah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke tambang Pertapa Hitam, seluruh area itu sunyi senyap. Puluhan penegak hukum lapis baja dan penjaga jurang berdiri dalam formasi kaku. Tanah ditutupi oleh susunan penyegelan dan lingkaran rune obsidian yang berdenyut samar di bawah kaki majikan mereka, sang duces yang menakutkan itu sendiri. Kecantikannya mengerikan dan mempesona, kerudungnya berkilauan dengan untaian cahaya merah tua, dan kehadirannya saja membengkokkan ki jurang di sekitarnya seperti badai yang terperangkap dalam orbitnya. Tak seorang pun berani menatapnya secara langsung. Bahkan Khazar, penguasa kota itu, berdiri beberapa langkah di belakangnya, kepala sedikit tertunduk, tangan terlipat di belakang punggung seperti bawahan yang patuh. Kesombongannya yang biasa sama sekali tidak terlihat. Meraj Sado, letnan pendiam sang duces, melayang di dekatnya, wujudnya kabur seperti asap, mengamati pintu masuk tambang yang tertutup rapat dengan tatapan tanpa ekspresi namun penuh harapan. Namun, tepat pada saat itu, getaran tanpa suara menyapu tanah. Awalnya samar, lalu menggelegar di udara seperti guntur yang teredam di tulang-tulang dunia.